Aku mencarimu. Aku cari engkau di pusat galaksi. Hanya lautan gemintang yang kutangkap cahayanya. Tak ada engkau di sana. Aku cari engkau di hamparan korona matahari, pada percikan api yang menjalar hingga jutaan kilometer. Tapi tak kutemui engkau. Aku cari engkau pada kawanan lebah yang rindu pada madu. Tak jua ada kau di sana. Aku cari engkau pada petang saat di pematang jingga, pada lipatan mega-mega kelabu. Tapi juga tak kutemui kau. Aku terus mencari dan mencari, kali ini pada harum bunga mawar yang terselip pada bibir seorang gadis saat dia jatuh cinta. Tak juga kutemui kau. Aku cari engkau pada lautan lepas, pada ombak dan nelayan, pada anak-anak ikan yang bertebaran, pada riak dan pantai. Tetapi aku tak juga temui kau. Kau di mana? Aku tak akan berhenti mencari. Aku akan terus mencari dengan caraku sendiri. Aku ikuti getaran hati kemana aku harus melangkah. Mungkin ke ujung sepi, atau di tengah keramaian orang-orang yang sedang berpesta, atau pada hati seorang pria yang sedang menunggu pujaannya. Aku tak akan lelah. Mencari adalah perjuanganku. Aku cari kau pada lipatan daun kelapa saat lebaran tiba. Aku berlari, mataku terus terjaga. Aku berlari, hatiku tak pernah tidur. Siapa tahu engkau muncul tanpa diduga-duga. Lalu muncullah suara tanpa ada wujud. Wahai pencari, carilah aku dengan ilmu, bukan dengan emosi dan nafsumu. Kau pasti temui aku. Cobalah kau bercermin. Di situ kamu akan menemui aku, sederhana dalam senyum. Aku sangat dekat denganmu, sebab kamulah bayang-bayang aku. Jakarta, 20 Juli 2022 oleh Mbah Ki. Ini baru pembaca puisi nih. Selamat pagi. Boleh minta kopi nggak satu, Pak? Haus. Oh siap. Jangan kan satu, dua juga boleh. Terima kasih dengan gitarnya. Keren banget ya, merinding ya, nggak kelar-kelar merinding. Saya baru. Ini sebelumnya kita langsung Iya. dulu Oke. kopinya nih. Sebelum Asik kita banget sapa, nih, langsung pagi-pagi disajikan kopi dulu ya. Pagi harus udah ngopi Pagi-pagi dulu. baca puisi. Ih, nggak pernah loh saya kayak gini. Pagi-pagi ke warung kopi baca puisi, langsung ngopi. Wow. Silakan kuenya juga anak sekalian nih. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman, kita bersyukur hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Wah, warung kafenya Cang Doni jadi semarak. Ine Febrianti. Beliau tokoh yang sangat multitalenta ya, film, Alhamdulillah. monolog. Ya. Belum ada tandingannya untuk di Indonesia. Belum enggak lah. 60 halaman, Iya, bener, titik 60 koma bisa halaman. persis itu, ngeri itu. Luar biasa. benar. Sekarang udah ada banyak yang monolog teman-teman. Yang Happy untuk Salma, Toro, Reza Cut Radi. Nyadin, waduh, itu semuanya karya fenomenal ya kan. Terima kasih. Film dari Siluet, Bad, terus Gadis Selebriti. Benar. juga. Dewi Dewi Celebrity. Selebriti. Dewi Saking Selebriti. lamanya ya udah lupa namanya. Iya, Dewi Selebriti.
Mbak Ina apa kabar? Nah, Alhamdulillah Mas, baik. Awas hati-hati, jangan grogi dong kedatangan Nggak cewek grogi, cantik, nggak jadi grogi dong. masih gini nih. Ini satu kehormatan kan buat kita. Pagi-pagi didatangin Mbak Ina, terus mau baca puisi gitu ya. Karena yang mau baca puisi sekarang udah jarang ya. jarang. Yang nulis banyak, Iya, yang nulis Yang banyak. baca yang susah ya. Cuman di posting ya kan. Tapi Posting yang baca. atau diterbitkan. Ya bagus sih diterbitkan. Gitu. Terima kasih sudah dapat kesempatan baca puisi. Udah lama loh aku nggak baca puisi, iya? apalagi Wah. sejak pandemi ya. Dulu sih mungkin banyak undangan membaca puisi, tapi ini wah agak asik juga nih pemanasan. Pemanasan ya. Bisa Sambil untuk bindeng latihan ya. tapi ini suara ya. Iya, iya. Oke, langsung ya. Kira-kira kita langsung ke kretek ya, gadis kretek Boleh. ya. Silakan. Jadi dan Saya dengar kita mau main bareng sama Arya Saloka, sama Putri Marino, sama Iya, Dian iya. Sastro. Betul. Untuk Netflix ya kalau nggak Iya, Netflix iya. ya. Karena ini sudah dipublikasikan, bolehlah saya cerita sedikit ya. boleh. Latar belakangnya mungkin saya kan agak, sebenarnya aku picky banget. Picky itu maksudnya saya milih Pilih-pilih ya. banget lah, memilih. Ya bukannya ini, tapi memang kayaknya saya punya filter inilah ya, apa? Saya harus milih memang gitu karakter yang saya suka. Tapi di sini justru saya dapat kesempatan di Gadis Kretek ini justru bukan karakter yang sebenarnya tidak terlalu saya idamkan, tetapi saya lebih ingin menyelami kesempatan bekerja sama dengan sutradara yang karena sutradaranya bagus banget nih, Kamilandini dan Iva. Oke. Kamilandini ini kan punya sutradara yang diperhitungkan ya di Indonesia ya. karakternya Jadi bagus. ini bakalan jadi kesempatan yang asik buat aku mungkin karena aku juga ingin tahu gini. Karena memang setiap sutradara kan treatmentnya beda-beda. Iya, Betul, iya, iya. Gitu. Kamilandini one of my directors list Iya, iya, gitu. Jadi ketika ditawarin Gadis Kretek, saya kira walaupun karakter saya menjadi orang yang 10 tahun lebih tua dari saya gitu dan tidak terlalu dominan karakternya seperti di Bumi Manusia kan Nyai Oke, Ontosoro, iya, wah iya, gitu ngeri kan. tuh. Di sini mungkin aku ya seperti Ibu Tati bilang bahwa tidak ada peran kecil sebenarnya. Iya. Justru itu yang saya selalu memerankan peran-peran gigantik. Di sini saya harus belajar memerankan karakter yang bukan proporsi yang nomor satu, tetapi bagaimana saya bisa menjadi ensemble yang pas di situ. Iya. Itu sih. Jadi ini Gadis Kretek menarik karena juga komposisinya bagus semua, keren. Tapi aku perlu tahu juga ya, oke, itu yang akan dikerjakan dalam waktu. Pengen pandangan ini tentang dunia susastra sama teater sekarang seperti apa sih? Kita cukup lama loh nggak nonton teater ya. Iya, Iya. terutama pas pandemi. Betul. Aku sih beruntung ya, sebelum pandemi aku sempat mainin Panembahan Resonya Oh, Mas iya, Willy. Mas Willy, wah, ngeri. Dan yang lucu setelah pandemi saya pergi ke Mesir memainkan Maria Zaitunnya Maria juga. Zaitun, Karya karya Mas W.S. Willy. Rendra. Iya, iya, Jadi iya. saya membuka pandemi dengan karya W.S. Rendra dan menutupnya dengan juga di Mesir aku main Maria Zaitun Maria dan Zaitun, ya. di Jadi keseimbangan masih di ini ya, Gudalini. iya. masih dipegang. Masih. Menarik sih. Aku kira sih sekarang memang teater sudah menjadi apa ya? Udah nggak kayak dulu ya zaman kita mencari teater tuh kayak buang-buang umur lah lo main Iya, teater iya, gitu kan. benar-benar. Ngapain sih lo guling-guling apa? Ternyata sekarang teater itu menjadi satu wadah yang serius untuk orang belajar. Mencari jati diri, belajar apapun di teater. Karena semua elemen seni ada di Ada di situ. situ. Gitu. Dan sekarang memang bentuknya sudah tidak melulu realis ya, atau sekarang udah banyak alih wahana dengan multimedia, bahkan karena juga pandemi kita juga harus bersedia untuk adjust dengan berpentas lewat YouTube itu yang juga Iya, menyedihkan iya. sih buat aku. Iya. Digital tapi lah ya, adjust lah gitu. digitalisasinya. Iya. Nah, Mbak Ina berperan di atas panggung dengan di depan kamera, seperti bermain film itu treatment pasti beda kan. Iya. Nah, kata orang ya yang sudah melakukan dua hal itu mengatur emosinya lebih sulit ya, Mbak. Maksudnya kalau di teater bisa emosi bisa meletup-letup gitu. Kalau di film kalau meletup itu justru malah nggak bagus ya atau gimana, Mbak? Ya pasti ada perbedaan antara film dan teater karena secara ruang juga kita soal proyeksi juga seorang aktor harus tahu
bagaimana proyeksi. Bahkan di film sendiri punya proyeksi yang beda ternyata gitu. Belakangan saya tahu juga setiap director juga menuntut proyeksi yang berbeda. Misalnya Hanung Bramantyo meminta saya bermain sebagai Nyai Ontosoro. Dia kalau nggak salah mintanya ini larger than life. Jadi punya kesadaran bahwa kita ngomong itu ya larger than life, bukan realis yang seperti biasa gini. Tapi begitu ketemu Koji, siapa tuh sutradara yang sempat aku kerjasama dengan seorang sutradara, namanya Koji siapa gitu, lupa gue, namanya Koji lah itu. Jadi dia bilang proyeksinya kamu nggak boleh merasa bahwa kamu acting ya. Jadi benar-benar kayak ya udah kayak kamu di satu ruangan, nggak ada orang, nggak ada kamera, ya udah itu acting lo. Jadi yang garuk-garuk apa ya udah gitu. Itu membuat dia hyper realis mungkin kalau di mana di lukisan Di ya. lukisan, ya. Tapi kalau dibedakan bahwa di teater sendiri treatmentnya beda, apalagi teater dan film. Film aja treatmentnya beda, apalagi di teater. Untuk TV juga beda lagi tuh. Iya. Untuk TV ya, layar kecil. Iya. Kalau TV karena mungkin sinetron orang lalu lalang apa, jadi mungkin proyeksinya mesti biar untuk mungkin supaya orang juga yang berisik di luar itu kan kita nggak bisa mengkontrol siapa yang menonton, jadi harus musiknya deng 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 mungkin ya aku itu analisa. Tapi juga Mas Willy bilang itu seperti itu. Nah, salah satu yang sempat disoroti kan adalah ketika Ine ini menghafal sekian banyak naskah. Nah itu kan ada trik sendiri tuh menghafal sekian banyak naskah misalnya gitu kan. Dengan 1 jam monolog itu kan. Iya. Itu juga aku heran juga kok bisa hafal ya. Tapi juga sebenarnya itu bukan menghafal ya kayaknya. Aku juga bingung itu, gila ya dulu gue ngafalin ini, ternyata bukan menghafal ternyata. Jadi memang kita aktor itu kan nggak menghafal, tapi dia mengerti ya, memahami. Apa ya dia menjewantahi itu. Jadi misalnya kata-kata Cut Nyadin, hampir setiap hari aku duduk di sini. Lu duduk di mana gitu? Dia duduk, ya itu yang harus aku bayangkan dia duduk di mana. Jadi udah nggak ngafal lagi, tapi visualnya udah harus hadir gitu, feelingnya sehingga udah jadi bukan hafalan lagi. Jadi kalau kamu bisa menghafal, nggak bisa. Tapi aku harus menghidupkan itu ya, mungkin lebih sulit ya itu. Itu menghidupkan tuh. Benar. Cuma kan pilihan kata-katanya kalau bukan menghafal itu asik gitu. Nggak ada yang terulang loh, nggak ada kata-kata yang terulang. Nggak ada kata-kata yang terulang. Kalimat yang terulang pun nggak ada, jadi kayak baru semuanya tuh. Iya, itulah kerja aktor. Dia harus harus bener-bener ya. Gimana kopinya? minum. Oh, gue jadi terharu jadi dengan pembicaraan Mbak Ine ini. Apanya yang bikin terharu, Cang? Ya ampun. Bicaranya, baca puisinya juga, ngomong juga. Jadi gue pengen juga tertarik gitu ngikutin baca. Pengen apa nih? Ya pengen baca puisi lah. Ya, baca dong kalau pengen baca puisi ya kan. Monggo Mbak Ine. Iya, jadi sambil minum, Mbak. Kuenya juga enak tuh. Terima kasih. Kue tradisional. Ya. Mantap enak ya. banget nih kopinya. Buatan siapa dulu. Kok bisa aset aja. Terus rencana kapan nih Gadis Kretek ini syuting? Terus kan mau sama Dian Sastro sama Arya Saloka ini kan 3 ini lagi sempat viral ya. Kayak Putri Marino kan barusan layangan putus, Arya Saloka lagi di Ikatan Cinta yang lagi bener-bener nih ada di otak manusia nih. Oh ya, aku juga baru tahu. Nah itulah gue bedanya aku tuh sama aku nggak tahu siapa yang lagi viral. Bahkan kemarin tuh katanya aku sempat viral, udah aku nggak tahu tuh gara-gara foto. Ya udah nggak usah dibahas. Oh ya, forget it. Apa tadi? Arya Saloka, Dian Sastro, sama Putri Marino. Yang sempat viral. Ini lagi viral semua. Nah itu makanya aku tidak melihat dari sisi viralnya itu ya, karena aku nggak paham soal viral tuh apa ya. Mungkin dunianya beda ya. Interestku juga tidak ke situ kali. Jadi ya aku melihat mereka juga teman-teman yang mau belajar, sempat juga belajar di Huma Ark bareng gitu. Kemarin kita latihan, ada metode keaktoran yang kita latih bareng-bareng gitu. Menarik sih, mereka lucu-lucu gitu. Jadi ya pas reading ketawa serius tapi juga
kocak gitu kan. Aku kan orang yang jarang berensemble. Kerjaanku kan monolog terus sendirian. Tapi begitu dapat temen seneng juga sih. Lucu. Tapi udah mulai ini ya. Rencana syuting kapan? Agustus Mas. Udah ini dong, Sebentar bentar lagi. lagi. Aku Besok tanggal ya? 8 berangkat sana. Bali. Jogja, Muntilan kan. Oh, Dia, Muntilan. settingnya di Muntilan dan kita kayaknya betul-betul pakai setting di situ. Boleh ceritain dikit nggak? Kira-kira kalau nggak bocorin ya sinopsis singkat lah. Ini cerita tentang apa sih? Ya, ceritanya kan ini diangkat dari novelnya Ratih Kumala. Oke. Ratih Kumala tuh gadis kretek, cerita tentang apa? Pelinting rokok bukan? Bukan, dia menceritakan tentang dinasti pendiri rokok. Jadi kita tuh akan bermain di gadis kretek itu dengan berbagai kurun waktu yang beda. Dua dinasti lah. Nah, aku kebetulan dapat dinasti yang tahun 60-an. Oke. Jadi neneknya yang si konglomerat inilah ini. gitu. Iya. Jadi nanti cucu-cucunya ini mereka lah yang punya. Nah, ini ada intrik yang menarik sekali sih ini ceritanya. Nonton sendirilah itu. Ya nanti nonton. Tapi sebenarnya bisa dibaca lah itu di gadis Ratih Kumala ya. Ratih Kumala, tapi memang Dini dan Iva mungkin ada ya nanti gue nggak boleh bocor, gue dimarahin orang loh. Oh gitulah. Ya sedikit tadi kan. Udah. Tapi menarik loh, menarik. Maksudnya selama ini belum ada yang orang yang nulis tentang dinasti rokok karena itu kan luar biasa banget. Apa namanya? Dinasti keluarga. Ini. Iya, konglomerat. Kan Indonesia tuh industri rokoknya kan luar biasa. Salah satu penyumbang devisa terbesar. Lah iya makanya. Betul. Jadi harusnya lebih banyak ya rokok itu nyumbang ini apa? Dan yang menarik film. kan dulu tuh ternyata aku baru tahu rokok itu ya ini nggak tahu ya ini kan jadi perdebatan ya bahwa rokok itu sebenarnya obat. Orang jualan rokok itu dulu di apotik. Jadi tembakau itu sebenarnya bisa dicampur cengkeh dan kita semua belajar linting, belajar nari gitu. Jadi emang ya ternyata keluarga pelinting zaman dulu itu ya ibunya juga ngelintingin buat dijual, dikolakan, menarik ya itu ya. Sampai menjadi industri yang sangat besar. Saya pernah melinting rokok tuh. Zaman kuliah saya ngelinting rokok. Sama dong itu. Sekarang ada yang gini tuh pakai alat yang digrek gitu. Iya. Hanya apa namanya kesulitannya ya memang harus stok banyak terus disimpan baru jalan kuliah waktu itu gitu. Soal kesutradaraan gimana? Gimana tuh? Sutradara, penyutradaraan. Belum ada rencana lagi mungkin bikin pementasan atau apa? Atau film. Mungkin. Dulu sempat bikin film kan? Iya. Aku akan menyutradarai film. Makanya memang kan udah break. Film terakhirku tuh Tuhan pada jam 10 malam yang kebetulan dapat beasiswa ke Busan. Tapi setelah itu aku kapok bikin film. Kenapa? Pokoknya ya nggak tahu tiba-tiba aku berhenti dulu bikin film. Akhirnya aku sangat serius di dunia seni peran sampai sekarang sampai bikin art center yang fokus pada ke performing arts dan keaktoran. Jadi memang mungkin Tuhan memberikan aku jalan di situ dah di performing arts. Tapi juga karena aku ingin passionku juga membuat film kan. Sebenarnya mungkin tahun depan aku akan membuat film berjudul Mala. Settingnya di Aceh. Makanya sekarang kesempatanku adalah belajar dengan kemarin aku terima panggilannya Joko Anwar. Aku lihat treatmentnya Joko Anwar menarik juga ya gitu. Iya. Bahwa setiap sutradara punya pendekatan berbeda-beda terhadap aktornya. Gitu. Tapi film Tuhan pada jam 10 malam aja, pertama aja udah menggebrak. Udah. Kamu nonton gak sih itu? Nonton lah. Bener ya? Iya nonton. Kan suka Nonton lah. Catur aja nonton, masa nggak nonton? Iya. Wah, ini menarik. Ada lagi, Bis? Aku juga mau bikin film nih. Oh ya? Iya. Film apa tuh? Nanti Mbak Ina juga boleh nih. Jadi ini Boleh. jadi apa merannya? Tendangan si buntung. Hah? Tendangan si buntung. Apa? Gimana sih Ceng? Lu garing Judul filmnya Tendangan si buntung. Gak jelas banget. Tendangan Nggak jelas lu, Cang. Pakai apa jadi nendangnya? Ya nggak bisa nendang kan? Buntung. Berarti berarti nggak jadi bikin film tuh. Makan apa sih? Dikasih buta. Lu maboknya kapan ini sekarang lu, Cang? Ini candaan anak 80-an banget sih. Barang. Dia lahir abad 19 dia.
Bisa aja 80. Orang lama. Oke, Mbak, selain Project Mala, selain penyutradaraan di luar itu apa aja yang kira-kira ingin dilakukan lagi gitu, Mbak? Kan kalau performing artnya sendiri, performing arts centernya itu lagi, art centernya lagi jalan gitu kan. Nah selain film, ada nggak di luar film yang juga pengen Mbak Ina? Nah itu lakukan? problemku tuh, aku kekurangan keinginan kadang-kadang gue tuh. Aku tuh gini, menurutku kebahagiaan itu seperti itu. Lo nggak punya keinginan, tapi lo merespon apa yang datang kepada kita sebaik mungkin. Oke. Jadi kamu pengen apa? No, ini belum selesai nih, hari ini aku mau jalanin sebaik mungkin. Jalan aja gitu. Ya nanti pada titik ini aku akan ya udah, ya, terus begitu. Jadi nggak punya keinginan. Gue banget Tiba-tiba kayaknya bikin deh. art center gitu kan nggak pernah kepikiran. Nggak pernah kepikiran. Pokoknya begitu yang datang direspon sebaik mungkin, nanti jadinya apa disyukuri. Pokoknya sebaik mungkin, Sebaik pasti mungkin. akan jadi sesuatu. Nah begitu datang apa kadang-kadang ada tanda, ada sign gitu kan. Oh ini yang harus gue garap nih sekarang gitu kan. Nah itu ada nggak? Atau Biasanya ya, aku tidak menggurui, mohon maaf gitu ya. Cuma kalau biasanya kita melakukan sesuatu dengan kayaknya ya, dengan ikhlas, tulus, benar-benar sungguh-sungguh, sinkronitas tuh datang tuh biasanya. Jadi kita akan didatangkan dengan hal-hal yang memang penting buat kita dan perlu gitu. Jadi kita nggak punya banyak pilihan, nggak pusing-pusing milih. Lo udah, ya udah. udah kayak mestakum, Kayaknya begitu deh. Benar nggak sih? Resonansi, iya. Iyalah. Udah benar itu. resonansi dan vibrasinya ya. Iya kan, bener kan? Betul itu. Nah, kayaknya Mbak Ki juga sekarang kayaknya Iya dituntut nih, untuk aku baca di- puisi nih. Tadi kan Mbak tuntut Ina ini. udah baca puisi pagi, Yeay. permulaannya, openingnya. Mau baca tentang apa Ki? Judulnya Ki? Ini Oh Mbak Ki itu dia. Iya. Astaga. Panggilan ini Mbak Ki. Di sini perannya namanya Mbah Ki. Oh, wow. Gitu. Jadi ini akan cerita tentang Rahwana. Bagus loh puisinya itu tadi. Alengka itu kan gonjang-ganjing. Mungkin kalau sekarang Sri Lanka. Jadi Alengka, Raja Rahwana kenapa menculik Dewi Sinta. Dewi Sinta. Yang ternyata itu sebenarnya adalah anaknya sendiri. Oh, kita keren. baca Dengerin ya. ya. Yeay. Oh ya. Kita Mbak sambil dengarkan dimakan silakan. baik-baik nih. Mbak Ina sambil dimakan, Mbak. Oke, Kuenya, Mbak. aku mau mendengarkan. Oh, oke. Iya. Oke. Inilah kisah di kerajaan Alengka Diraja. Kisah gonjang-ganjing di negara Alengka Diraja. Prabu Rahwana Raja terlihat mondar-mandir di istana. Marah, geram, dan kesal. Harga dirinya merasa diinjak-injak. Pasukan kera yang dipimpin Anoman terus mengobrak-abrik infrastruktur yang telah dibangun. Merusak tatanan yang telah dibuat. Sementara Kumbokarno, adik kandungnya yang jadi andalan, malah sedang bertapa tidur di Gunung Gohkarno. Lalu Rahwana memanggil Indrajit anaknya untuk membangunkan Kumbokarno. Jit, panggil Rahwana. Iya Bapak, jawab Indrajit takdim. Diingat-ingat Jit, ketika aku masuk ke kahyangan membawa 3 bidadari. 3 bidadari, kemudian 1 bidadari dinikahi pamanmu Kumbokarno. Dan 1 lagi menikah dengan Gunawan Wibisono yang pamanmu juga. 1 lagi aku nikahi dan lahirlah kamu. Kata Rahwana memulai cerita. Sekarang negara kita sedang diobrak-abrik monyet putih. Kumbokarno malah tidur mendengkur, ngorok. Gak ingat apa-apa belasan tahun lamanya. Gunawan Wibisono malah pergi dan berpihak pada Ramawijaya.
Ini bagaimana? Jet! Iya Bapak. Tugasmu sekarang adalah panggil pamanmu untuk menghadap ke sini. Ya hartaku, ya duniaku, ya amal-amalku. Siapkan makanan lezat untuk menyambut pamanmu. Sendiko dawuh Bapak, kata Indrajit. Lalu Indrajit pergi ke Gunung Gohkarno untuk membangunkan Kumbokarno yang sedang bertapa tidur. Rahwana tertawa terbahak-bahak ketika melihat kedatangan adiknya yang telah bangun dari bertapa. Adikku yang kusayangi, silakan masuk, masuk. Aku bahagia atas kedatanganmu. Mari kita makan. Jet, siapkan makanan yang lezat-lezat. Gulai sapi, sate kambing, stik wagyu, nasi dari beras rojo lele. Ayo dek makan dek. Ayo dek makan dek. Kumbokarno makan dengan lahap. Walaupun sebenarnya Kumbokarno berpesan tidak usah menyambut terlalu berlebihan. Tapi tak ada makan siang yang gratis. Walaupun kakak beradik tetap ada pamrih. Rahwana meminta dukungan adiknya Kumbokarno agar membela langkahnya menculik Dewi Sinta, istri Ramawijaya. Sebab menurut Rahwana, apa yang dilakukan adalah perjuangan untuk ilmu pengetahuan. Menurut Rahwana, Dewi Sinta tak lain perwujudan Dewi Widowati yang dikejar saat Rahwana pergi ke Kahyangan. Gunawan Wibisono melarang hubungan dengan Dewi Sinta sebab selain itu istri Ramawijaya, Dewi Sinta sesungguhnya adalah anak Rahwana sendiri. Adapun Indrajit adalah bukan anaknya. Dia perwujudan dari Mega yang disabdo menjadi manusia bernama Indrajit. Itulah kenapa terjadi gonjang-ganjing di Alengka. Masing-masing punya alasan yang kuat. Terima kasih. Indrajit. Merinding nih gue baca ini. Wah, aja. Apa ada sesuatu hal nih di dalam ini nih? Cip. Cip, dipanggil-panggil. Cip. Ya itu analis penggal kisah. Sebenarnya kalau mau diceritain lebih panjang lagi. Iya, Ya kan? Tapi Jadi kisah pemayangan untuk dijadikan ini story itu jadi Ya selalu kita menarik potong ya. aja, kita capture aja bagian dialognya antara Kumbokarno, antara Rahwana dengan Indrajit. Jarang Gitu. juga ya yang diangkat ya Rahwana dengan Indrajit itu agak jarang. Jarang. Dan Indrajit itu tokoh yang keren, maksudnya sangat taat pada bapaknya. Sangat taat pada bapaknya, jadi disuruh apa aja jadi emang gitu. Oke. Mbak, minta ini dong Tantangan. lebih ke ini sih, lebih ke saran ke anak-anak sekarang nih, Gen Z lah terutama gitu kan. Oke, kalian boleh dengan dunia sendiri, tapi yuk hidupin lagi yuk sastra-sastra, puisi dan segala macem gitu. Aku mengajak. Iya, makanya. Boleh ya? Gitu. Gimana ya? Atau minimal gini, kayak kalau image atau mindset orang-orang kan lebih udah main film aja, jadi yang di kesastraan tuh lebih sering ditinggalkan. Oke, mungkin core-nya dulu sih menurutku teman-teman, kenapa dunia sastra dianggap ditinggalkan. Sebenarnya mereka tidak meninggalkan itu, tapi mereka tidak punya wahana, tidak punya pengetahuan sebaik mungkin era-era generasi kita gitu. Karena di generasi kita sastra begitu diperkenalkan dengan kental. Gitu. Di generasi sekarang mungkin kita memang anak-anak kan pasti sastra basi gitu. Mereka juga sekarang sastra itu juga bukan dibaca, tetapi mungkin sekarang dialihwahanakan jadi podcast. Oh benar. Jadi itu pun sastra menurutku gitu. Jadi memang caranya aja beda, ya kan? Caranya udah bukan seperti kita dulu nulis, baca puisi. Mungkin ini cara-cara yang Old school. Bukan old school. Mau bangkit dulu ya bentar. Betul. Sorry. Oke. Maaf, Pak. Jadi emang tapi kurasa anak-anak sekarang punya kelebihan yang kita nggak punya juga gitu loh.
Tapi memang mereka perlu dikembalikan lagi ke mana ya? Ke grounding, ke grounding. Karena mereka lupa kadang-kadang kayak kita tuh kan dulu misalnya gini, aku berkali-kali nih ngomong ini ya. Zaman kita gitu, aku mau datang ke rumah Mas Teguh. Mas Teguh rumahnya di Cempaka Putih, rumahku di Jati Bening. Nggak bisa telepon kan? Aku naik bis, naik Gojek dulu, datang ke rumah Mas Teguh, tok. Mas Teguh ada nggak? Oh nggak ada Mas Teguhnya. Oh ya udah, kasih tahu ya besok saya datang ke sini jam 11 jangan kemana-mana ya. Oke, saya pulang besok lagi saya baru datang jam. Itu yang tidak ditemui oleh anak-anak zaman sekarang. Yang membuat kita berbeda, kita bikin tulisan itu kita tuh punya pengalaman yang tidak dimiliki oleh anak-anak. Sekarang mereka pesan apapun tuh udah tinggal pakai atau nanya temennya udah tik. Mereka nggak akan mungkin kayak kita ketok balik. Kita kan gitu kan dulu kan setengah mati banget gitu kan, buang-buang waktu banget gitu. Sekarang dilakukan dengan sangat cepat dan itu yang aku lihat ya, bukan itu sebuah kekhawatiran. Ada plus minusnya lah. Mereka tidak bisa menghargai. Mungkin kadang-kadang mereka nggak menghargai proses kadang-kadang. Jadi mungkin sastra yang kita alami itu adalah sastra yang sangat serat dengan proses-proses kehidupan. Kalau sekarang mungkin bagus, tapi kita nggak punya juga kayak mereka, tapi mereka juga mungkin ayo belajar berproses yuk. Gitu. Itu core-nya ya, aku ngomongin inti kenapa sih kok sastra itu dianggap tidak ada gitu. Karena ya pengalaman batinnya. Ini penjelasan yang mantap ini. Oke, Mantap ya? Mantap. Kopi Pak, satu lagi. Pusing loh. Pesan satu lagi. Air putih ya, pesan satu lagi Oke, ya. teman-teman, terima kasih Ina udah hadir di sini. Makasih, Mas Terima Teguh. kasih buat teman-teman yang udah tetap nongkrong di Cafe Puisi. Jangan lupa yang pengen baca di sini DM atau kirim pesan ke sini. Kirim puisinya boleh atau mau baca ke sini juga boleh. Jangan lupa tetap subscribe ya, nonton, share juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Aku bagi minum ini boleh nggak? Boleh. Ini udah dibuka. Apa itu?